Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Qurratu Adyuni, NIM 21020161000, kelas HKIC 6. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai limbah bahan beracun dan berbahaya atau yang biasa disebut dengan limbah B3. Limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya ini merupakan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Limbah jenis ini berasal dari berbagai sumber termasuk dari limbah rumah tangga, rumah sakit, dan sektor pertanian. Limbah B3 memiliki beberapa sifat karakteristik. Yang pertama yaitu sifat korosif. Limbah B3 mengandung bahan kimia korosif yang dapat menyebabkan rusak atau hancurnya bahan seperti logam atau kulit. Yang kedua yaitu sifat mudah terbakar. Beberapa limbah bersifat mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran ataupun ledakan. Kemudian yang ketiga ada sifat beracun. Limbah B3 ini mengandung zat-zat yang beracun yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang keempat, sifat reaktif, yaitu memiliki sifat reaktif dan dapat mengalami reaksi kimia yang berbahaya jika terpapar dengan zat atau kondisi tertentu. Yang kelima ada sifat infeksius, yaitu kontaminasi organisme patogen dalam jumlah virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan. Kemudian yang terakhir sifat mudah meledak. Limbah pada suhu dan tekanan yang standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah B3 ada beberapa macam jenis. Sebagai contohnya yaitu limbah baterai bekas, yang kedua ada cat atau pelarut berbahaya, yang ketiga ada limbah medis seperti jarum suntik dan obat-obatan yang sudah kadaluarsa, kemudian yang keempat limbah pestisida dan herbisida, dan yang kelima limbah minyak dan pelumas bekas. Limbah B3 yang tidak ditangani dengan baik dan benar dapat mengakibatkan beberapa dampak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran tanah. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik akan mencemari tanah dan mengganggu kualitas tanah yang sehat. Zat-zat beracun dalam limbah B3 akan meresap ke dalam tanah dan mencapai lapisan air tanah, menyebabkan pencemaran yang merugikan bagi kehidupan mikroba, tanaman, dan hewan. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran air. Limbah B3 yang mencemari sumber air dapat menyebabkan pencemaran air yang serius. Zat beracun yang terlarut dalam air dapat membahayakan organisme air termasuk ikan dan makhluk hidup air lainnya. Selain itu, pencemaran air oleh limbah B3 juga dapat mempengaruhi kualitas air minum dan membatasi pasokan air bersih. Yang ketiga ada pencemaran udara. Beberapa limbah dapat menghasilkan polutan udara yang berbahaya. Pembakaran limbah B3 atau emisi dari pabrik dan kilang dapat menyebabkan polutan seperti gas beracun dan partikel-partikel yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan masalah kesehatan lainnya jika terhirup oleh manusia ataupun hewan. Selain terhadap lingkungan, limbah B3 ini juga dapat membahayakan terhadap kesehatan manusia berupa efek akut maupun efek yang kronis. Yang pertama ada efek akut. Paparan langsung terhadap limbah B3 dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan efek akut yang berbahaya seperti iritasi kulit, gangguan pernafasan, keracunan, bahkan kematian dalam kasus-kasus yang ekstrim. Yang kedua ada efek kronis. Paparan jangka panjang terhadap limbah B3 dalam jumlah kecil maupun sedang dapat menyebabkan efek kronis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini termasuk resiko perkembangan kanker, gangguan saraf, gangguan hormonal, dan masalah kesehatan lainnya yang muncul dari paparan berulang seiring dengan waktu. Adapun langkah-langkah mengatasi limbah B3 dengan baik dan aman dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu identifikasi dan pemisahan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan dan memisahkannya dari limbah biasa. Ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan memastikan bahwa limbah B3 tidak bercampur dengan limbah lainnya. Yang kedua ada penyimpanan dan pelabelan. Limbah B3 harus disimpan dalam wadah yang aman dan sesuai.
penyimpanan yang tepat, melibatkan wadah yang tahan terhadap zat berbahaya, pelabelan yang jelas, dan pemisahan antara jenis limbah yang berbeda untuk menghindari kontaminasi silang. Kemudian yang ketiga ada transportasi dan pembuangan. Transportasi limbah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi yang tepat. Penggunaan kendaraan yang aman dan pemilihan rute yang tepat penting untuk mencegah kebocoran atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah harus dilakukan di fasilitas yang diizinkan dan sesuai dengan persyaratan regulasi. Nah, dalam pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya ini, bisnis dan individu memiliki peran yang penting dalam pengelolaan limbah B3. Bisnis harus mengadopsi praktik yang bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan, seperti pemilihan bahan yang lebih ramah lingkungan, penggunaan kembali atau daur ulang bahan, serta pemrosesan limbah B3 dengan benar. Kemudian individu juga dapat berperan dalam pengelolaan limbah B3 ini, yaitu dengan memahami dan melaksanakan langkah-langkah pengelolaan limbah B3 dalam rumah tangga mereka. Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang limbah B3 sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan yang lebih baik. Kampanye informasi, pelatihan, dan sumber daya yang mudah diakses dapat membantu individu dan organisasi memahami resiko dari limbah B3 ini, mengadopsi praktik yang aman, dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sekian pemaparan dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.